Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dari Prodi Psikologi A akan menjelaskan tentang iman kepada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu gaib atau al-gaib dan yang nyata atau asyahadah. Yang membedakan keduanya adalah bisa dan tidak bisanya dipantau oleh panca indera manusia. Gaib secara bahasa berarti sesuatu yang disamarkan, yang tidak terlihat dan tidak jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak, seperti jin, setan, hantu, malaikat. Nah, untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh dengan dua cara, yaitu berita atau informasi yang berkaitan dengan sumber tertentu. Kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut itu ada. Misalnya, malaikat. Kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah bahwa malaikat itu ada. Contohnya pada malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa umat manusia. Nah, siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dengan memiliki sifat-sifat dan wujud-wujud tertentu. Malaikat adalah makhluk gaib, imaterial, dan bukan alam nyata. Tidak dapat dicapai oleh panca indera, tidak makan, tidak minum, dan tidak bernafsu hayawaniyah. Malaikat bertugas sebagai perantara dan pelaksana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang berhubungan dengan alam kerohanian. Beriman kepada malaikat ialah mempercayai bahwa Allah mempunyai makhluk yang gaib yang bernama malaikat, tidak pernah durhaka kepadanya, yang senantiasa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Fungsi pokok malaikat adalah menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 yang artinya katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Allah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, seperti dalam bunyi hadis riwayat Muslim, yang berarti malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyalanya api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Dijelaskan juga dalam Quran Surah Maryam ayat 16 dan 17 yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, jumlah malaikat itu sangatlah banyak, tidak terhitung jumlahnya. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi salam kepada ahli surga dan menyiksa penghuni neraka.
Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan masih banyak lagi. Tapi yang wajib kita perlu ketahui dan kita imani itu ada 10 nama malaikat. Nah, 10 malaikat itu yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nangkir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Mereka itu mempunyai tugas masing-masing. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 yang berbunyi, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Kedua itu adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas membagi rizki atau mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 98 yang berarti, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Tiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat yang akan datang. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 99 yang berarti, dan pada hari itu kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Selanjutnya adalah malaikat Rokib dan Atid. Malaikat Rokib dan Atid ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Rokib mencatat amal baik dan malaikat Atid mencatat amal buruk. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Qaf ayat 17 dan 18. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat amal perbuatan. Malaikat Munkar Nangkir. Malaikat Munkar Nangkir diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanyai manusia di alam kubur. Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan surga. Selanjutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pintu neraka dan bertugas memimpin para malaikat-malaikat penyiksa penghuni neraka. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zuhruf ayat 77. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di sini di neraka ini. Ada juga malaikat yang bertugas memikul atau arsy. Telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 7, malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih seraya memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta meminta ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu.
Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Selanjutnya adalah malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam, demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati." Bisikan-bisikan syaitan berupa godaan melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tirmizi. Malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosanya, diberikan ganjaran surga dan dijaga dari segala keburukan. Manusia itu lebih mulia dari malaikat. 1. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Yang kedua, malaikat tidak dapat menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang al-asma. Sedangkan Adam mampu menjawab karena memang diberi Allah ilmu. Yang ketiga adalah kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu manusia itu sendiri. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi atau menjadi pemimpin di bumi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berarti, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Adalah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah lebih mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan menugaskan malaikat. Kedua, lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga seorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa malaikat mempunyai dua tugas. Yang pertama, tugas di alam rohani. Yang kedua, tugas di alam nyata yang mempunyai hubungan dengan manusia. Nah, sekarang adalah jin, iblis, dan syaitan. Jin, secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata janna, artinya tersembunyi, dan dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat dan fisik tertentu yang berbeda dengan jenis manusia dan malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Ar-Rahman ayat 14 dan 15 yang artinya, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyalanya api. Jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam dua hal, yaitu
Jin memiliki akal dan nafsu, sebagai manusia juga memiliki akal dan nafsu. Jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana manusia juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat juga. Oleh karena itu, ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Ada jin yang pintar masalah agama dan ada jin yang bodoh dalam masalah agama. Bahkan ada jin ahli sunnah dan ada jin pengikut kelompok sesat. Sedangkan perbedaan jin dengan manusia yang paling mendasar adalah dari asal penciptaannya dan kemampuan yang dapat dilihatnya itu atau tidak. Makhluk ini dinamakan jin karena memiliki sifat ijtinan, yang artinya tersembunyi dan tidak dapat kelihatan. Nah, manusia itu tidak dapat melihat jin, namun sebaliknya, jin itu dapat melihat manusia. Seperti dalam firman Allah Quran Surah Al-A'raf ayat 27 yang artinya sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, selanjutnya adalah iblis. Siapakah iblis itu? Kata iblis berasal dari kata aplasa, yang artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kasih sayangnya. Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Dalil bahwa iblis dari golongan jin dijelaskan dan iblis juga memiliki keturunan sebagaimana umumnya jin lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Quran Surah Al-Kahfi ayat 50 yang artinya iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Robnya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku? Padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Yang selanjutnya adalah syaitan. Kata syaitan berasal dari kata syatana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api. Mukallaf seperti manusia, di antara mereka ada yang patuh dan ada juga yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, sedangkan anak cucunya disebut syaitan. Tempat-tempat jin dan setan dan para golongannya untuk berdiam antara lain WC atau kamar mandi, tempat yang najis dan kotor, kedua rumah, perkuburan atau kuburan, pasar, terus kandang, lembah, lautan, padang pasir, lubang yang berada di dalam tanah, tempat maksiat, tempat antara panas dan teduh, tempat benda atau benda yang dikeramatkan, dan tempat-tempat sunyi. Cara syaitan dan sejenisnya untuk menyesatkan para manusia, yaitu yang pertama bisikan jahat, kedua memberi janji dan angan-angan, ketiga meminta pertolongan kepada syaitan, yang keempat mengajari para tukang sihir dan dukun. Al-waswas merupakan ajakan setan kepada para manusia untuk menaatinya melalui bisikan yang tidak terdengar tetapi dapat dipahami oleh hati manusia, atau bisikan yang amat lirih yang hanya dapat didengar oleh manusia yang dibisikinya saja. Setan dan para sejenisnya itu mendatangi hati manusia dan membisikkan ke dalam apa saja yang mereka kehendaki, karena Allah telah memberikan akses kepada para setan dan sejenisnya itu menuju hati tersebut, karena setan itu berjalan di dalam diri manusia seperti darah yang mengalir. Seperti yang telah dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari wa Muslim, yang artinya sesungguhnya setan berjalan di dalam tubuh manusia seperti darah yang mengalir. Aku khawatir ia akan membisikkan sesuatu ke dalam diri kalian. Setan menemukan hati manusia yang lalai, maka ia akan menempel dalam hati tersebut dan
menebarkan berbagai bisikan-bisikan yang jahat untuk melakukan segala dosa-dosa. Namun, jika seseorang hamba ingat kepada Robnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan akan menjauh. Setan akan membisikkan bisikan jahatnya dalam segala hal. Ia masuk ke dalam hati manusia, keraguan, dorongan hawa nafsu. Dua adalah memberikan janji dan angan-angan. Jiwa manusia akan mengikuti orang yang memberikan janji dan angan-angan terhadap sesuatu yang disukainya. Maka itulah salah satu trik atau cara syaitan dalam menyesatkan manusia. Itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Quran Surah An-Nisa ayat 120. Sudah jelas, ayat ini menjelaskan bahwa mereka memberi angan-angan kepada manusia dengan iming-iming seolah-olah bahwa mereka akan beruntung di dunia dan di akhirat. Janji setan adalah sesuatu yang menembus ke dalam hati manusia. Seperti kata-katanya, umurnya akan panjang, kamu akan mendapatkan kenikmatan di dunia. Yang ketiga adalah meminta pertolongan kepada setan daripada lebih meminta tolong kepada para manusia. Keempat adalah mengajari para tukang sihir dan dukun. Untuk bisa menyesatkan banyak manusia, maka setan mengajari dua jenis manusia yang dengan perantaraan keduanya kekufuran dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan mengetahui dampak dari sihir terhadap manusia dan kemampuan untuk memecah belah, mencerai-beraikan persatuan mereka. Karenanya dia mengajari mereka ilmu sihir, sehingga mereka menjadi kafir, menyesatkan orang-orang selain mereka dan memecah belah mereka. Pelakunya menjadi kafir, jadi para setan ini menginginkan manusia agar menjadi kafir. Sedangkan kedua malaikat tersebut melarang manusia dan mengatakan kepada mereka bahwa ajaran ilmu sihir itu hanya sebuah cobaan semata. Sekian penyampaian materi tentang iman kepada makhluk gaib dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.